Apakah pernyataan pada video terkait pengertian tes DNA sudah tepat? Ya, sudah tepat. Karena sesuai dengan sumber artikel yang saya baca di internet, tes DNA adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Tes DNA adalah metode untuk mengidentifikasi, menghimpun dan menginventarisasi penanda khas karakter tubuh seseorang. Dengan tes DNA, seseorang bisa mengetahui garis keturunan dan juga risiko penyakit tertentu. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan proses tes DNA. Nah, sekiranya ada 9 tahap yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini dapat berupa cairan atau rambut seseorang untuk diuji laboratorium tes DNA. Nah, sampel yang sudah diambil ini kemudian dilabeli, direkam, difoto, kemudian disimpan untuk tahap uji selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya penyimpanan DNA. Nah, dari penyimpanan ini sampel yang sudah diambil tadi disimpan di laboratorium untuk tahap uji selanjutnya. Nah, yang ketiga ada yang namanya ekstraksi sel. Nah, apa sih ekstraksi sel tersebut? Nah, tahap ini dilakukan dengan cara memecah membran sel. Umumnya tahapan ini dilakukan dengan cara menambah enzim ke dalam larutan yang mengandung sampel DNA. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengambil DNA-nya saja karena kemungkinan tercampur dengan sisa-sisa makanan dan bakteri. Kemudian yang keempat yaitu penentuan konsentrasi DNA. Nah, di tahapan ini DNA diencerkan sekitar 40-50 kali lebih encer dari aslinya. Nah, setelah itu mengukur absorbansi DNA yang sudah diencerkan dalam beberapa panjang gelombang UV dan juga mengukur absorbansi blanko untuk normalisasi. Nah, dengan koefisien khusus, untai ganda DNA berkorelasi dengan satu absorbansi sehingga konsentrasi dapat dihitung. Kemudian yang kelima yaitu penggandaan DNA. Nah, tahap kelima ini bertujuan menjadi lebih banyak dan terlihat polanya. Nah, DNA digandakan secara spesifik dengan menggunakan marka 23 posisi. Nah, setiap marka menentukan apakah setengah pasang kromosom ini cocok dengan anak mengingat ayah hanya menurunkan setengah pasang dan ibu juga setengah pasang. Kemudian yang keenam yaitu pemisahan DNA. Nah, di tahap ini terdapat beberapa cara untuk memisahkan DNA. Namun yang paling umum adalah proses elektroforesis. Nah, metode ini menggunakan medan listrik untuk mengurutkan molekul dalam sampel. Nah, struktur yang unik dari DNA membuatnya terpisah menjauh dengan sisa sampel. Dari proses elektroforesis ini, DNA masing-masing individual dan akan terurai. Kemudian yang ketujuh yaitu penyalinan DNA. Nah, penyalinan DNA dilakukan melalui proses yang disebut dengan PCR. Salinan DNA ini bertujuan diuji untuk penanda genetik. Kemudian yang kedelapan yaitu pengujian DNA. Nah, pengujian dilakukan untuk menentukan penanda genetik dalam DNA yang dapat mengidentifikasi hubungan. Terdapat ribuan penanda genetik dalam DNA. Namun, sebuah tes DNA melaporkan sekitar 16 hingga 21 penanda genetik yang dapat membuktikan hubungan genetik. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir yaitu pembandingan DNA. Nah, jadi setelah proses menemukan penanda genetik ditemukan, proses selanjutnya adalah pembandingan DNA. Dalam kasus DNA untuk mengetahui status anak dan ayah. Calon ayah harus cocok dengan setengah dari penanda genetik anak karena setengah lainnya berasal dari ibu. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan melalui tahap-tahap proses tes DNA. Terima kasih. Mengapa tes DNA dapat membuktikan suatu keturunan? DNA adalah materi genetik yang terdapat pada tubuh setiap orang hasil warisan orang tua. Setiap anak akan menerima setengah pasang kromosom dari ibu dan setengah pasang kromosom lainnya dari ayah. Sehingga setiap individu membawa sifat yang diturunkan baik dari ayah maupun ibunya. Setiap anak akan memiliki DNA yang berbentuk double helix atau disebut dengan rantai ganda. Satu rantai diturunkan dari ibu dan satu rantai diturunkan dari ayah.
Hal inilah mengungkapkan bahwasannya itulah asal-usul keturunan. Hal ini juga bisa dilihat dari susunan DNA anak, lalu dibandingkan dengan orang tua. Jika susunan DNA ibu dan ayah itu ada pada anak, maka berarti anak itu adalah anak kandungnya. Itulah mengapa melakukan tes DNA dapat membuktikan suatu keturunan. Jadi kesimpulannya itu tes DNA adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Tahap-tahapan dari proses tes DNA secara umum adalah pengumpulan sampel, penyimpanan bukti DNA, ekstraksi sel, penentuan konsentrasi DNA, penggandaan DNA, pemisahan DNA, penyalinan DNA, pengujian DNA, dan pembandingan DNA. DNA itu adalah materi genetik yang terdapat pada tubuh setiap orang hasil warisan orang tua. Kalau susunan DNA ibu dan ayah itu ada pada anak, berarti anak tersebut adalah anak kandung. Oleh karena itu, dengan tes DNA, seseorang bisa mengetahui garis keturunan dan juga resiko penyakit tertentu.